Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketika cinta dunia membutakan mata. Kita sering banget dengar hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia, takut dengan kematian. Bolehkah kita cinta dunia? Silahkan. Tapi sadar bahwa kita akan mati. Yang harus kita ketahui, dunia ini hanya permainan. Anda lihat di dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tapaurun bainakum wa takathurun bil amwali wal aulad. Ketahui oleh kalian semua, dunia ini hanya permainan yang melalaikan, perhiasan, hanya berlomba-lomba pamer di antara kalian karena harta kekayaan dan anak turunan. Ini dunia. Kenapa? Karena memang manusia normal di alam dunia pasti menginginkan yang 6. Zuyyina lin-nasi hubbus-shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Disajikan pada pandangan manusia kecintaan di alam dunia 6 macam. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kalian hanya kembali kepada Allah. Artinya apa? Raih yang 6. Tapi ketika kita meraih yang 6, berpikir pakai otak yang normal. Bahwa semua akan saya pertanggungjawabkan. Apakah saya meraih yang 6 tadi di jalan yang Allah ridho atau tidak. Makanya jadilah orang Islam yang berkualitas. Boleh mencintai dunia sekedarnya. Namun kebanyakan manusia kegoda setan, hubbud dunya. Anda lihat Al-Baqarah 96. Wala tajidannahum marasan nasi ala hayat wa minal ladina asraqu yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basirum bima ya'malun. Pasti kamu akan bertemu dengan manusia yang serakah dengan dunia, rakus dengan dunia, lebih rakus daripada orang kafir. Mereka bermohon kepada Allah agar diberikan umur 1000 tahun lagi. Padahal dengan umur yang panjang tidak menjauhkan mereka dari azab Allah yang maha pedih. Karena Allah maha melihat dan maha mendengar. Ya Allah, kita hidup di alam dunia memang terasa indah. Tapi ternyata semua ini hanyalah merupakan permainan buat kita. Di alam dunia kita hanya berlomba-lomba untuk meraih pangkat, meraih jabatan, titel, ketenaran, popularitas, bangga dengan semuanya. Masya Allah, salah. Apapun yang saya sebutkan barusan tidak berguna buat kita kalau mati. Apakah Anda bangga dengan kekayaan? Kalau kekayaan yang dalam genggaman kita saat ini tidak dipakai di jalan yang Allah ridho, hanya untuk mengayakan diri sendiri tanpa membantu orang lain, di alam akhirat akan mengazab diri kita. Kalau pangkat jabatan yang dalam tangan Anda saat ini tidak menjadi seorang pejabat yang adil, yang bijaksana, yang amanat, maka Anda dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Semua pemimpin dimintai pertanggungjawaban oleh Allah yaumil akhir. Seorang istri pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Bagaimana Anda mengelola keuangan suami?
Bagaimana Anda ngurusin anak, mendidik anak, mengarahkan anak. Bagaimana Anda servis suami, servis orang tua, mertua, saudara, keluarga, tetangga. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan kita merusak diri kita sendiri. Karena semua cuma titipan dari Allah. Masya Allah. Saking manusia mencintai dunia, Rasul bersabda, kalau seseorang punya gunung emas satu, dia tidak akan puas. Dia akan berusaha punya gunung emas dua. Ketika manusia punya gunung emas dua, dia tidak akan puas. Dia berusaha pengen punya gunung emas tiga. Terus piturab sampai dikubur di dalam tanah. Nggak ada puasnya manusia. Padahal kalau kita perhatikan setiap tahun umur kita jumlahnya nambah. Jatah umur semakin berkurang. Langkah ke kubur semakin dekat. Mana yang kita bawa kalau kita mati? Bukankah kita pasti akan mati? Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita siapa yang layak kita cintai? Salasun man kunna fihi wajada halawata minal iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakrahu ayyauda fil kubri kama yakrahu ayyukdapa finnar. 3 perkara yang kalau terdapat dalam diri kalian akan terasa lezat dan manisnya iman. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Yang kedua, mencintai manusia yang lain dasarnya karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka yang meluap-luap. Jadi dunia ini hanya untuk alat, bukan tujuan. Kalau kita diberikan kekayaan alat buat ibadah, buat bersedekah, menolong orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan. Kalau kita dikaruniai ilmu oleh Allah, dipakailah di jalan yang Allah ridhoi. Kalau Anda mendapatkan amanat dari Allah berupa pangkat dan jabatan, jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Masya Allah. Secinta bagaimanapun Anda dengan harta kekayaan, bisa Anda meninggalkan kekayaan atau kekayaan meninggalkan Anda. Secinta bagaimanapun Anda dengan pangkat dan jabatan, bisa pangkat dan jabatan meninggalkan Anda. Atau Anda meninggalkan pangkat dan jabatan. Secinta bagaimanapun Anda dengan pasangan Anda, dengan pacar Anda, dengan suami istri Anda, pasti Anda akan meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan Anda. Yuk, jangan kita menjadi orang yang hubbud dunya, tapi jadilah orang yang zuhud. Insya Allah, kalau kita niat dari hati yang paling dalam, pasti Allah berikan jalan buat kita. Amin.